Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi di hari yang cerah ini. Kita bertemu kembali walaupun secara tatap muka di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering kita sebut PLS. Ya, mudah-mudahan kalian masih pada semangat untuk mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini sangat penting untuk penilaian kalian di awal tahun pembelajaran ini. Nama saya Angga Mulyanda. Di sini saya mengajar PJOK kelas 10. Nantinya kalian akan ketemu dengan saya, ya. Saya juga merangkap bertugas sebagai pembina MPK dan juga koordinator ekstrakurikuler, ya. Oke, materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang tata tertib sekolah dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor. Selamat datang di sekolah tercinta ini, ya. Sekolah yang akan mewujudkan cita-cita kalian di saat kalian ingin, ada keinginan, ada kemauan, dan ada juga ketaatan untuk mengikuti aturan sekolah ini. Oke. Materi yang disampaikan yaitu yang pertama adalah tata tertib siswa selama di sekolah Semancis, tata krama dan etika siswa selama berada di Semancis, dan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh siswa nanti jika nanti situasi sudah normal, ya. Di situasi pandemi seperti ini mudah-mudahan nanti bisa diizinkan untuk ada kegiatan ekstrakurikuler lagi. Yang saya akan bahas pertama yaitu tentang tata tertib peserta didik. Oke, kita bahas dulu sekolah SMA Negeri 1 Cisarua itu apa sih, gitu ya. Sekolah itu merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang harus diorganisasikan agar kelangsungannya dapat berjalan demi mencapai visi dan misi yang ditentukan. Semancis atau SMA Negeri 1 Cisarua ini punya visi dan misi, ya, yang udah ditentukan oleh komite, oleh jajaran anggota pegawai SMA Negeri 1 Cisarua, ya. Komponen di sekolah itu ada yang pertama adalah manusia itu sendiri. Ada kalian, peserta didik, guru, kami, dan karyawan, ya. Ada program intra atau mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Ada sarana dan prasarana yang kalian temui nanti di sekolah, ada gedung, bangku, meja, dan media lainnya. Ada wahana, itu waktu kalian untuk belajar, kesempatan kalian untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga ada manajemen, pengorganisasian, dan pengelolaan. Di saat nanti kalian sudah aktif belajar, itu ada ketua kelas, ada struktur organigram, ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, bendahara, dan lain-lain. Itu namanya manajemen. Ya, kalian ini adalah apa sih kalian ini? Kalian itu adalah peserta didik, yaitu subjek atau sasaran utama yang diproses agar mengalami perubahan sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilannya untuk mempersiapkan diri di masa depan. Kalian adalah subjek yang akan merubah sikap kalian, perilaku kalian, pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, perilaku dari buruk menjadi baik, sikap jadi yang tidak baik menjadi baik, dan keterampilan jadi yang tidak bisa, dari yang tidak bisa menjadi bisa, untuk mempersiapkan diri kalian di mana? Di masa depan kalian. Kalian pasti punya masa depan, punya cita-cita. Tata tertib seperti yang akan kita bahas sekarang, yaitu tata tertib adalah penataan atau pengaturan setiap bagian dalam suatu sistem agar bisa berjalan sesuai dengan prosedur untuk mencapai suatu tujuan. Oke, tata tertib peserta didik yaitu merupakan penataan atau pengaturan berupa rambu-rambu yang diberlakukan bagi peserta didik agar memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagai syarat untuk menjadikan suatu sistem terjaga kelangsungannya demi mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Bayangkan kalau tidak ada tata tertib di sekolah, mungkin sudah kacau balau, mungkin kalian tidak akan teratur, tidak akan ada acak adut lah kalau bahasa ininya mah, ya, kacau balau, ya. Jadi diadakannya tata tertib yaitu merupakan bentuk pelembagaan dari sebagian tugas guru terkait dengan tanggung jawab moral sebagai pendidik. Jadi merupakan tanggung jawab guru juga. Kami memberikan atau menerapkan tata tertib untuk kalian supaya kalian bisa merubah sikap, perilaku, dan pengetahuan kalian.
Perlunya tata tertib peserta didik. Sekolah sebagai sistem yang memiliki tujuan yang berbeda, antara lain peserta didik itu memiliki habit yang beragam, sifat yang beragam yang diperoleh ketika di luar sistem. Ketika kalian masuk ke sini dengan SMP yang berbeda-beda ya, dari SMP yang berbeda-beda. Bagian dari sistem kalian nanti kalau udah masuk, kecenderungan mencari sesuatu yang dianggap mudah, enak, dan sesuai selera tanpa mempertimbangkan orang lain. Nah, ini kalian lagi di masa egoisme yang tinggi ya. Kalian masih mencari sesuatu yang dianggap mudah. Mencari jawaban cukup di Google aja, kan mudah, enak ya, tinggal ketik langsung ada jawabannya. Kalian kadang-kadang ada sifat egoisme karena emang masa kalian itu adalah masa-masa puncak kalian untuk mencari jati diri, subjek yang menjadi orientasi untuk pencapaian tujuan. Oke, kesimpulannya adalah tata tertib adalah suatu keniscayaan yang keberadaannya tidak bisa dihindarkan dalam dunia pendidikan, merupakan suatu bagian integral dalam kegiatan pendidikan ya, dan berfungsi sebagai rambu-rambu atau aturan untuk kelangsungan fungsi setiap bagian dari sistem agar bisa berjalan sesuai dengan perannya. Oke, kalian bisa baca di sini tata tertib peserta didik itu ada apa aja. Peraturan umum, kegiatan pembelajaran dimulai dari Senin sampai Kamis dari jam 7 sampai jam 4. Jika situasi ini kondisi normal ya. Sekarang kita ada di kondisi yang berbeda, ada di kondisi yang tidak sama, kondisi di mana pandemi masih tinggi, kita belum bisa melakukan tatap muka secara normal. Jikalau ada tatap muka pun nanti tatap muka terbatas ya. Kemungkinan sekolahnya dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12. Tapi ini kegiatan normalnya seperti ini ya. Kalian bisa baca sendiri. Upacara pengibaran bendera setiap hari Senin seperti biasa. Penggunaan seragam sekolah kalian patut catat. Hari Senin putih abu ya, dan Selasa itu putih abu. Ada atribut sekolah. Hari Rabu peserta didik memakai seragam batik, Kamis memakai seragam pramuka, dan Jumat berpakaian muslim. Ini kalian terapkan walaupun kegiatan pembelajarannya online. Patuhi dari hal yang terkecil ya. Kalau sudah hal yang terkecil sudah kalian patuhi, insya Allah nanti akan mudah untuk menerapkan tata tertib yang lain. Aturan berpakaian ini seperti biasa, boleh kalian baca ya. Tidak diperbolehkan memakai seragam yang tipis, apalagi ketat ya. Peserta didik memakai rok panjang dan berkerudung warna putih untuk muslim, kecuali hari Kamis menggunakan kerudung menyesuaikan dengan seragam pramuka. Pemakaian sepatu hitam polos bertali baik saat belajar maupun saat berolahraga. Tidak berhak tinggi perempuannya, bukan sepatu balet ya, kadai laki-laki bukan sepatu baletnya, bukan sepatu sendal atau sepatu gunung, dan memakai kaos kaki putih polos. Tidak diperkenankan memakai perhiasan mewah, make up atau kutek, apalagi laki-laki ya, jangan sampai menggunakan make up ya, aneh ya. Dan bagi peserta didik putra tidak memakai gelang, anting, kalung, bertini, dan bertato. Bagi seluruh peserta didik rambut disisir rapi dan tidak diwarnai ya. Pakaian olahraga harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah. Seluruh peserta didik tidak diperkenankan memakai jaket, rompi, sweater, atau topi dalam lingkungan sekolah. Silahkan kalian pakai topi, jaket, rompi untuk kalau misalnya mau perjalanan ke sekolah atau mau pulang, tapi di saat masuk lingkungan sekolah itu tidak boleh ya. Seluruh peserta didik wajib mengikuti kegiatan pramuka setiap hari Kamis. Peserta didik diwajibkan memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, kekeluargaan, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri ya. Peserta didik tidak diperkenankan untuk membawa atau menghisap rokok umum. Ya, jajan di luar kantin sekolah, membawa senjata tajam, apalagi senjata api yang bawa korek ya. Ya, yang membahayakan di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Membawa, menggunakan, dan menjualbelikan narkoba ini sangat dilarang, nanti langsung sanksinya akan dikeluarkan dari sekolah. Berkelahi atau tawuran di dalam maupun di luar sekolah, membawa teman atau tamu tanpa izin dari sekolah, memasukkan tanda tangan kepala sekolah, guru, karyawan, atau stempel sekolah. Wah, ini sangat melanggar sekali. Berbuat tidak senonoh, ya. Meninggalkan pelajaran sebelum waktunya, mencuri, memalak, memeras, ya. Merusak lingkungan sarana yang ada di sekolah, coret-coret meja, kursi, atau tembok. Ini biasanya kenakalan di saat kalian bete atau apa ya. Tapi usahakan jangan sampai seperti itu ya. Membuang sampah sembarangan, membawa gambar kaset, VCD, DVD, atau majalah tidak sesuai dengan norma agama ataupun norma sosial. Kalian main kartu dan memanjat pagar sekolah. Juga apa aja yang memanjat pagar sekolah. 8.
Sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan uang, HP, tab, perhiasan, dan lain-lain. Artinya setiap siswa wajib menjaga perlengkapan barang secara pribadi dan lebih berhati-hati. Jangan mentang-mentang di kelas nyimpen uang di tas, ya, nyimpen dompet di tas, ya. Hati-hati jika nanti sudah pembelajaran normal, ya, hati-hati aja. Kehadiran setiap siswa wajib, bukan wajib ya, wajib hadir setiap 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa-siswa yang berhalangan hadir karena sakit diwajibkan mengirim surat dari orang tua atau murid, ya, atau surat keterangan dari dokter. Siswa-siswa yang tidak hadir tanpa keterangan dianggap alpa. Dibudayakan senyum, salam, sapa 3S, ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan nanti, ya, dengan Bapak Ibu guru, staf usaha, dan warga sekolah. Tindak lanjut atas ketidakpatuhan. Nah, ini ada teguran secara lisan, pemanggilan orang tua, diberikan tugas tambahan, ataupun dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan secara kasarnya. Oke, kita sekarang ke seragam yang dipakai. Ini contoh seragam yang dipakai oleh, ya, nanti ini adalah model, ya, modelnya. Ini ada seragam putih abu, ya, seperti ini yang lengkapnya. Seragam batik, ini seragam batik khas SMA dan Cisarua. Ini laki-laki dan perempuan, ya. Seragam pramukanya seperti yang kalian pakai di SMP, hampir sama seperti ini, ya, tapi dengan logo atau ini yang berbeda, ya, pin yang berbeda. Seragam muslim khas SMA Cisarua, ya, seperti ini. Ini ada perempuan dan laki-lakinya, ya, yang berpakaian harus seperti ini, ya. Nah, ini ada seragam olahraga. Ini laki-laki dan perempuannya. Nah, ini yang jadi masalah, seragam muslim dan olahraga kebanyakan dikecilin, diketatin. Nah, lama-lama bajunya nggak kepake karena kalian dalam masa pertumbuhan pasti akan berkembang dan bertumbuh. Nah, sekarang kita ke tata krama peserta didik. Apa sih tata krama? Nah, adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas selama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas, ya. Lingkungan terbatas itu apa sih? Keluarga kalian, ya. Apalagi banyak, ya. Keluarga kalian, diri kalian sendiri, ya, lingkungan sekitar, dan nanti akan lebih luas ke sekolah, ke masyarakat umum, ke tempat yang lebih luas lagi, ke tempat yang lain. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Jadi ini yang mempengaruhi pergaulan kalian, ini yang mempengaruhi pertemanan kalian, ya. Jika tata krama kalian kurang bagus, kalian akan otomatis dijauhi oleh teman-teman kalian. Tapi kalau misalnya sopan santun kalian, tata krama kalian bagus, otomatis disenangi teman kalian dan juga guru-guru kalian. Tata krama di rumah yaitu hormat kepada orang tua, tidak membantah jika diberitahu, tidak berbicara atau membentak secara kasar, saling menghargai, berbicara santun, selalu berpamitan jika meninggalkan rumah, ya. Merawat dan memelihara barang milik keluarga, menerima dengan tulus apa yang sudah diberikan oleh orang tua, ya. Tidak menuntut berlebihan. Tata krama di sekolah yang pertama adalah hormat dengan guru, salam dan sapa jika bertemu. Yang kedua adalah tidak melak cangkeng, berkacak pinggang, atau di saat ngobrol dengan guru tidak menoleh kiri kanan. Perhatikan gurunya, ya. Tatap matanya, berbicara dengan sopan, tangannya di belakang kalau perlu atau di depan, jangan berkacak pinggang, melak cangkeng gini, ya. Nggak sopan sekali, ya. Udah kayak menantang ini. Diam dan mendengarkan jika diberitahu dan jangan diputus sebelum selesai. Ini tata krama kalian, ya. Diam, dengarkan. Kalau misalnya sudah selesai baru kalian tanggapi, gitu, ya. Saat ingin berbicara, mohon izin terlebih dahulu dengan mengangkat telunjuk dan minta izin saat keluar atau masuk kelas saat ada guru, jangan. Tata krama di dunia digital. Nah, ini yang penting saya bahas karena ini dari awal kelihatan pula, ya. Mungkin kalian sekarang lagi menjalani masa perubahan sikap dari yang kurang baik menjadi baik, mudah-mudahan, ya. Terutama tata krama di dunia digital atau online. Tata krama digital adalah cara berkomunikasi yang pantas dan benar saat kita atau Anda sedang menggunakan media sosial media atau internet. Jangan mentang-mentang di internet, jangan mentang-mentang di sosial media kalian seenaknya ngomongnya nggak jelas, ngomongnya yang berkata kurang pantas, padahal kedengeran itu, ya. Ya, ada beberapa contoh lah kalian seperti itu. Berkomentar dengan hal yang tidak pantas,
nge-WA orang yang lebih tua atau memberikan pesan kepada orang tua dengan awalan yang tidak pantas, bukan dengan ucapan salam, selamat siang Pak, selamat pagi Bu, Assalamualaikum, ya gitu. Itu juga udah termasuk menghargai. Nah ini 9 aturan berkomunikasi di internet. Yang pertama, hindari bahasa yang kuat atau menyerang saat menulis. Tulis dalam satu topik dan tetaplah berjalan di satu jalur. Kaji ulang sebelum mengirim tulis. Ingatlah bahwa sebuah ruang kelas tetaplah sebuah ruang kelas online. Ruang kelas online tetap sebuah ruang kelas. Ya, anggap seperti ruang kelas seperti biasa. Ketahui dan kenali bahasa internet. Pikirkan dan pertimbangkan privasi orang lain jika mungkin perkecil lampiran dan tidak pantas. Nah ini etika kalian di saat kalian melakukan Google Meet, atau di saat kalian melakukan Zoom Meet, atau di saat kalian berkomunikasi dengan guru kalian. Hindari telat dan selalu tepat waktu, ya. Mengucapkan salam, perkenalkan diri Anda, gunakan bahasa yang sopan dan ucapkan terima kasih. Itu aja mungkin yang kalian harus lakukan, ya. Itu, ya. Jadi dari telat ini tidak pembelajaran daring seperti ini, ya. Coba kalian pahami lagi. Jika menghubungi guru lewat HP. Nah ini ya, yang pertama jangan lupa waktu. Hubungi guru di luar jam dan di waktu istirahat. Jangan menghubungi guru jam 12 malam. Itu udah kejadian ya. Tahun kemarin ada kayak gitu. Nge-WA jam 1 mungkin dia lagi main Mobile Legends, ujuk-ujuk pengen nanya ke si ibu atau ngapain gitunya. Nah itulah ya. Mulai dengan salam, awali dengan salam. Assalamualaikum atau selamat pagi tadi yang saya sampaikan. Perkenalkan diri kalian. Assalamualaikum Pak, nama saya Anu. Assalamualaikum Pak, Bu, nama saya Fulan gitu ya. Perkenalkan dulu. Ucapan permintaan maaf ya. Maaf Bu, tugas yang saya ini udah selesai belum ya? Atau udah terkirim belum ya? Jadi ada kata-kata maaf dulu sebagai awalannya. Pakai kata ganti orang yang pertama sesuai kata ganti aku atau saya. Gunakan bahasa yang baik. Jangan pakai bahasa-bahasa internet yang gak jelas ya. Bro, oke, sip. JGN, as. Assalamualaikum jadi asnya. KPN, kapan gitunya. Gunakan bahasa yang baik, lengkap gitu ya. Aku jadi aki gitu. Kamu jadi KM gitu ya. Jangan sampai ke guru. Itu ke teman kalian silakan. Tapi kalau ke guru jangan seperti itu ya. Langsung ke intinya dan akhiri dengan terima kasih. Akhiri dengan terima kasih. Nah ini ekstrakurikuler, kalian boleh baca aja ya. Ini adalah hal yang lumrah, hal yang umum ya. Tujuannya seperti ini. Mengembangkan potensi, bakat, dan minat kalian. Ekskul wajib itu ada pramuka. Ekskul pilihan adalah ekskul yang kalian mau sesuai dengan bakat dan minat kalian ya. Fungsinya yaitu pengembangan sosial, rekreatif, dan juga persiapan karir kalian ya. Prinsipnya individual, pilihan, keterlibatan aktif ya, menyenangkan, jadi menyenangkan untuk kalian, etos kerja kalian di saat itu ekskul itu serius ya, dan kemanfaatan sosial, jadi menambah teman kalian. Oke, ini ada beberapa ekskul yang akan disampaikan sekarang ya, yang mungkin nanti kalian akan pilih ya. Nah ini ekskul wajibnya yaitu pramuka, pembinanya Bu Riri ya, Bu Riri Nurul Wulandari. Futsal, ini udah banyak prestasi juga ya, futsal terkenal semuanya dengan futsalnya. Pembina atau pelatihnya itu Pak Sony. PMR, pelatihnya itu Bu Estu ya. Paskibra, pembinanya Bu Wiwi. Basket, pembinanya itu adalah Pak Bambang Sutrisman. Rohis, nah ini kegiatan rohani Islam ya, pelatihnya atau pembinanya Anwar Sidik. Pencak silat, pelatihnya Kang Umar ya. Taekwondo, pelatihnya itu Kang Sunandar. Tarung derajat, pelatihnya itu adalah M Sahlan. KIR ini adalah kelompok ilmiah remaja yaitu Pak Alan Sukma Gumelar. Dia juga guru fisika ya nanti di sekolah. Jadi kelompok ilmiah remaja, nanti kalau kalian berminat silahkan menghubungi Pak Arlan. Softball, nah ini alhamdulillah kemarin udah dapat prestasi juara 1 ya. Pembinanya atau pelatihnya itu Pak Lele Rahman dan juga Muhammad Adan. Nah ini ekskul yang cukup dibanggakan juga ya. Oke. Dan akhirnya juga ada bola voli yang tidak disampaikan, paduan suara ya, dan juga seni dan sastra. Itu nanti akan kalian ikuti kalau misalnya nanti situasi sudah normal. Nah ini tugas individu kalian ya.
pengenalan lingkungan sekolah tentang tata tertib dan ekstrakurikuler. Yang pertama, coba kalian buat resume materi hari ini tentang tata tertib ini, ya, dan juga tata krama atau etika, ya. Apa harapan kalian dengan diterapkannya tata tertib ini di sekolah? Harapan kalian itu apa? Kalian jelaskan aja, terserah kalian. Sebutkan kelemahan atau hal yang sulit dilakukan oleh kalian untuk mentaati tata tertib sekolah. Kalian tuh sulit ngapain sih? Pak, saya sulit bangun pagi. Nah, silahkan kalian ungkapkan aja semau kalian, ya. Hal yang kalian paling sulit yang dilakukan oleh kalian untuk mentaati tata tertib sekolah. Yang keempat, terakhir, coba pilih 3 ekskul yang kalian minati menurut hobi, minat, dan kemampuan kalian. Jelaskan alasannya, ya. Selain ekskul pramuka, ya, ekskul pramuka itu wajib, ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang disampaikan oleh saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengena, kurang enak, ya, yang kurang pantas. Ini ada quote, orang sukses dimulai dari atau dengan disiplin diri dan beretika baik. Dimulai dari itu dulu. Kalian disiplinkan diri kalian. Dimulai dari hal yang kecil, yaitu apa? Kalian bangun tidur, beresin kamar, beresin tempat tidur kalian. Itu hal yang kecil. Disiplin diri kalian yang kecil. Beretika baik. Dimulai dari hal yang kecil juga. Berkata sopan ke orang tua kalian. Itu aja, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan selalu. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, ya, tetap menjaga jarak, dan selalu jaga kesehatan kalian. Makan makanan yang bermanfaat, makanan yang bergizi, makanan yang bervitamin, jangan asal-asalan makan. Oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.